Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari Kompo 8 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, kepada ketua kelompok kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Reswil Gadendira Kasiwi dengan NIM 10131224. Terima kasih. Selanjutnya adalah saya Rahma Anjani dengan NIM 10131227. Kemudian dilanjutkan kepada Saudara Hafiar. Selanjutnya nama saya Hafiar Iran Zauzi dengan NIM 101320-120. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Zainal, saya persilahkan. Terima kasih. Nama saya Zainal Rizky Mardiana dengan NIM 101320-120. Terima kasih kepada Saudara Zainal. Langsung saja, kami akan mempresentasikan hasil dari presentasi kami, yaitu presentasi tentang Coal as the National Energy Supply Forward, What are Policies to be Prepared. Baik, selamat datang di presentasi kami. Sebelum mempresentasikannya, adapun agenda presentasi kami terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembangunan batubara Indonesia data dan tantangan, selanjutnya bab 3 arah dan rencana pengembangan batubara, bab 4 temuan analisis dan pengembangan kebijakan, dan terakhir adalah bab 5 yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Langsung saja, yaitu bab 1 yang akan dipresentasikan dan dijelaskan oleh Saudara Reswil. Kepada Saudara Reswil, saya persilahkan. Baiklah, bab 1 pendahuluan. Kebutuhan energi Indonesia terus meningkat seiring tumbuhnya ekonomi, jumlah penduduk, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup yang semakin banyak menggunakan energi. Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Namun, proyeksi ini dihadapkan pada tantangan kecukupan pasokan energi. Maka dari itu, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. PP ini juga mengarahkan pangsa batubara minimal 30% dan 25%. Target pangsa batubara yang cukup besar dalam pemasukan energi nasional tersebut masuk akal, mengingat cadangan batubara Indonesia yang sangat besar dibandingkan cadangan bahan bakar fosil lainnya. Hal ini dikarenakan produksi minyak bumi Indonesia terus menurun, digantikan impor minyak mentah dan produk minyak yang meningkat. Produksi gas bumi yang juga menurun karena harus digunakan untuk memenuhi kontrak-kontrak ekspor jangka panjang. Walaupun batubara menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah produksi batubara yang tumbuh cepat dan sebagian besar dari produk tersebut adalah diekspor. Selain itu, teknologi eksploitasinya relatif sederhana. Tingkat eksploitasi yang tinggi dikhawatirkan mengurangi kemampuan pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ke depannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Reswil. Selanjutnya, yaitu bab 2 tentang pembangunan batubara Indonesia, data dan tantangan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, pembangunan batubara Indonesia, data dan tantangan. Yang pertama adalah pengembangan produksi, ekspor, dan konsumsi dalam negeri. Adapun data yang kita dapatkan adalah data produksi batubara di Indonesia oleh BUMN dan beberapa perusahaan asing konsumsi di Indonesia di angka 10-25% produksi. Tantangan pun yang kita dapatkan adalah, walaupun cadangan batubara Indonesia tidak besar, namun produksinya relatif sangat besar. Maksudnya produktifnya relatif besar. Sehingga pemakaian biasanya lebih banyak daripada cadangan yang kita miliki. Yang kedua adalah aspek teknologi dan pemanfaatan. Yang pertama adalah UBC. UBC atau Upgrading Brown Coal adalah upaya untuk menaikkan kadar panas batubara yang dilakukan dengan mengurangi kadar air pada batubara dengan kalori rendah. Adapun data yang kita dapatkan pada UBC adalah praktek UBC dalam skala kecil di Paliman, Jawa Barat oleh Tekmira dan Kobe Steel dan PT Arutmin di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Indonesia merupakan pelopor riset serupa di dunia. UBC Indonesia termasuk dari pelopor risetnya. Tetapi walaupun begitu tetap mempunyai tantangan, yaitu belum sampai pada tahap komersial atau belum komersial di sini berarti adalah belum disebarluaskan kepada masyarakat. Yang kedua pada aspek teknologi pemanfaatan adalah CTL atau Coal to Liquid atau pencairan batubara Coal Liquid Fiction. Teknologi untuk mencairkan batubara menghasilkan BBM sintesis yang dapat digunakan sebagaimana halnya BBM. Data yang kita dapatkan adalah sampai saat ini tahap komersial paling menonjol berada Afrika Selatan. Sedangkan tantangannya untuk Indonesia adalah Indonesia belum mengupayakan terwujudnya teknologi ini dengan serius, sehingga pemakaian BBM yang kita lakukan sekarang masih dalam kadar besar karena belum ada penggantinya. Lalu selanjutnya adalah batubara diubah ke gas atau methane. Data yang kita dapatkan adalah telah dipraktekkan sejak 2 abad silam, Tekmira bekerja sama dengan PT PLN dan PT Coal Gas Indonesia membangun pilot plant gasifikasi batubara untuk pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD.
dengan maksud mengurangi penggunaan BBM. Adapun tantangannya adalah beberapa pilot plan yang dilakukan tersebut belum berpindah ke penerapan secara komersial atau massal. Atau yang kita sering dengar, yaitu pembagian kepada masyarakat, belum digunakan secara massal. Selanjutnya adalah CBM atau coal bed methane. Coal bed methane atau CBM adalah gas alam yang dihasilkan terdapat karena proses kimia dan fisika pada kedalaman tambang batu bara. Adapun data dari CBM adalah produksi CBM terbesar berada di Amerika Serikat dan tantangannya hanya sebatas riset atau belum berbentuk produk. Selanjutnya adalah ekonomi. Ekonomi, manfaat ekonomi yang diberikan kepada pemerintah, kita memiliki data yaitu iuran tetap atau pajak bumi dan bangunan. Dan iuran produksi yang dimasukkan ke dalam APBN sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dari pertambangan mineral dan batu bara. Namun kita masih memiliki tantangan, yaitu PNBP dari royalti yang diperoleh pemerintah pusat tidak langsung didistribusikan sebagai belanja pemerintah pusat, namun sebagian besar dibagikan ke daerah lokasi pertambangan dan sekitarnya sebagai dana bagi hasil atau DBH. Sehingga dana dari hasil pertambangan ini mungkin belum meluas secara rata di Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir, keempat adalah lingkungan. Adapun data yang kita dapatkan tentang lingkungan adalah pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas kaca atau CO2 maupun abu terbang fly ash dalam jumlah yang cukup besar. Dari segi lingkungan tidak sehat. Tantangan dari itu pula yang kita dapatkan adalah kita harus mencari cara agar menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dan 41% pada tahun 2021. Itulah data dan tantangan pembangunan bata bara di Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 3 dan bab 4 yang akan dijelaskan oleh Saudara Hafiar. Kepada Saudara Hafiar saya persilakan. Ya, selanjutnya saya akan membahas bab 3 yang mengenai arah rencana pengembangan batu bara. Yang pertama yaitu arahnya untuk mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, terutama gas dan batu bara, serta menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor. Pada PP nomor 79 tahun 2014 pasal 10, untuk memenuhi kebutuhan nasional, pemerintah telah membuat kebijakan dengan mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, terutama gas dan batu bara, serta menetapkan batas waktu untuk mulai menghentikan ekspor. Sedangkan untuk memanfaatkan batu bara pada KPP nomor 79 tahun 2014 juga dijelaskan bahwa pemanfaatan sumber energi batu bara untuk tenaga listrikan dan industri. Dan peningkatan pemanfaatan batu bara kualitas rendah ditekankan untuk pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang. Sedangkan untuk batu bara kualitas menengah dan tinggi ditekankan untuk pemanfaatannya digunakan pembangkit listrik dalam negeri. Pada PP 79 tahun 2014 juga menekankan pentingnya mengembangkan infrastruktur batubara dan mengembangkan infrastruktur pendukung industri batubara yang meliputi transportasi, filling, dan blending untuk mewujudkan pasar yang efisien dan dapat menyuplai kebutuhan dalam negeri secara terus-menerus. Sebenarnya pada UU nomor 4 tahun 2009 sudah ditafsirkan sebagai pelarangan ekspor bahan mentah. Namun hal ini belum diterapkan dan berdampak pada ekspor batubara Indonesia. Tentunya dengan persiapan-persiapan yang ada, tujuan jangka panjang yaitu agar batubara tersedia dalam waktu yang lama. Dan dalam jangka panjang, tingkat ekspor batubara diharapkan semakin menurun. Ini termasuk ke dalam rencana, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJM 2015 dan 2019, tidak secara langsung menetapkan pengurangan ekspor batubara, namun menetapkan penurunan target produksi batubara, yaitu dari 425 juta menjadi 400 juta ton. Selanjutnya, yaitu temuan analisis dan pembangunan kebijakan. Cadangan energi batubara di Indonesia tidak baik, karena cadangan energi tersebut sangat sedikit. Meskipun hasil produksinya besar, namun percuma, karena tingkat ekspor batubara sangat tinggi, sekitar 70 hingga 80% dari produksi. Dibandingkan negara-negara yang memiliki cadangan produksi batubara yang lebih besar, Indonesia ini termasuk negara yang aneh, karena menggunakan sebagian hasil produksinya untuk diekspor ketimbang diproduksi. Dari sisi ketahanan energi, baik dari tingkat produksinya maupun pangsa ekspor batubara, Indonesia ini perlu dikritisi, sehingga perlu diarahkan lebih tepat untuk memenuhi harapan bagi peran batubara tersebut yang kita bagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama, DMO, permintaan dalam negeri.
diterapkan pemerintah dapat memberikan cadangan batu bara dalam jangka panjang. Pada DMO ini juga diutamakan batu bara untuk kepentingan negeri dulu. Jika ingin melakukan ekspor, maka selisih antara kemampuan berproduksi dengan kewajiban memenuhi kebutuhan dalam negeri cukup besar. Kewajiban untuk memasok pasar dalam negeri DMO batu bara ini akan sulit atau tidak mungkin dipenuhi pada tingkat produksi batu bara tidak diturunkan. Pada tingkat produksi yang tidak diturunkan, masa ekspor yang sangat besar seperti yang ditargetkan dalam RPJMN 2015 hingga 2019 hampir mustahil dapat dipenuhi. Kedua yaitu pembatasan dan pengendalian ekspor. Dari pembatasan ekspor ini agar tersedianya cadangan batu bara dalam jangka panjang. Tujuan dari pembatasan ekspor ini yaitu tersedianya batu bara jangka panjang. Kebijakan ini dimanfaatkan untuk mencapai tujuan non-ekonomi seperti perlindungan terhadap lingkungan dan konservasi terhadap sumber daya alam. Bagaimanapun dalam suatu komoditas perdagangan secara internasional, jika foto ekspor sudah dilakukan, maka tidak akan mungkin kita tidak melakukan ekspor sama sekali. Karena hal ini bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang dikemukakan oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau disebut WTO, World Trade Organization. Walaupun demikian, terdapat kemungkinan bahwa pelarangan tersebut dapat dilakukan dengan membatasi secara perlahan. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan kebijakan membayar pajak untuk melakukan ekspor. Dan yang terakhir yaitu kebijakan pengurasan dan pengendalian produksi. Kebijakan pengurasan lazimnya ini bertujuan untuk mengonservasi sumber daya alam, terutama sumber daya alam energi untuk dapat digunakan lebih lama, menjamin kecukupan serta kualitas dari pasokan sumber daya energi ke depan. Kebijakan pengurasan sumber daya alam energi juga mempromosikan agar memanfaatkan sumber daya yang telah dieksploitasi dapat dilakukan secara efisien. Kebijakan pengurasan perlu segera diterapkan dalam pengelolaan industri pertambangan Indonesia untuk dapat melakukan pengendalian produksi sekaligus mencegah kerusakan lingkungan terkait batu bara. Kebijakan pengurasan dapat diterapkan pada izin usaha pertambangan batu bara yang telah diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya akan dibahas mengenai bab 6. Selanjutnya yaitu bab 5 tentang kesimpulan dan rekomendasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Zainal. Kepada Saudara Zainal, saya persilakan. Terima kasih. Berikut kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang pertama adalah produksi batu bara Indonesia meningkat pesat. Produksi yang besar tidak seimbang dengan cadangan batu bara Indonesia yang relatif kecil. Kebijakan pengendalian produksi belum dikembangkan. Yang kedua, ekspor batu bara Indonesia sangat besar. Menurut peraturan pemerintah nomor 79 2014 tentang kebijakan energi nasional mengamanatkan perbatasan ekspor. Yang ketiga, produksi atau ekspor batu bara Indonesia memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah dan perusahaan batu bara dalam jangka menengah panjang. Manfaat dari ekspor bahan mentah dapat digantikan dengan menciptakan nilai tambah di dalam negeri melalui pemanfaatan batu bara. Yang keempat, produksi dan pemanfaatan batu bara membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak buruk pada lingkungan dapat dikurangi melalui pemanfaatan teknologi bersih. Yang kelima, sarana dan prasarana transportasi dan pemanfaatan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri di Indonesia masih sangat kurang. Yang terakhir, kondisi ketahanan energi Indonesia kritis dan batu bara diharapkan dapat berfungsi sebagai tulang punggung pasokan energi nasional. Kemudian rekomendasi yang pertama adalah menerapkan kebijakan pengurasan atau depletion policy untuk membantu mengendalikan produksi batu bara dan mencegah kerusakan lingkungan terkait penambangan batu bara. Yang kedua, pengendalian produksi perlu diterapkan sejak proses pemberian izin usaha pertambangan atau lisensi. Yang ketiga, kurangi ekspor batu bara. Yang keempat, kebijakan DMO atau Domestic Market Obligation diarahkan untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam negeri sebagai prioritas pertama dan bukan merupakan fungsi atau persentase dari produksi. Yang kelima, memanfaatkan batu bara sebagai energi untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan dan memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Yang keenam, perbanyak penerapan teknologi batu bara bersih, tidak terbatas untuk PLTU namun juga pemakaian lain. Yang terakhir, perbaiki atau percepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi, penyimpanan, dan pemanfaatan batu bara untuk melayani kebutuhan batu bara dalam negeri. Terima kasih kepada Saudara Zainal yang telah memperjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi. Itulah hasil presentasi dari kelompok 8, Teknik Perminyakan 2020 dalam mata kuliah PTBE. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di dalam komentar di bawah. Sekian dari kami, mohon maaf ada salah kata dan sebagainya. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.